Amin. Oke, puji Tuhan, teman-teman. Tuhan. Baik, kita langsung Amin. saja Tuhan. masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mulai dari dari pertanyaan yang sudah kita dapat, yaitu dari grup maupun dari Instagram ya. Jadi teman-teman bisa menyimak setiap pertanyaan maupun setiap jawaban dari pembicara kita. Baik, saya akan langsung karena pertanyaannya banyak, jadi karena waktu ya, kita langsung saja. Pertanyaan pertama. Oke, tunggu. Oke, pertanyaan pertama. Mohon jelaskan sejarah perayaan Merry Christmas dan apakah kita harus melakukannya. Silakan, Kak. Ya, oke. Puji Tuhan ya. Jadi saya nggak tampilkan PowerPoint, tapi saya minta saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita buka Alkitab semua ya. Jadi memang Tuhan Yesus lahir ke dunia kurang lebih 2000 tahun yang lalu, betul ya? Semua setuju itu. Tetapi waktu dan tempat tidak pernah tempat secara spesifik diberitahu, tetapi mengenai waktu dan tanggalnya secara spesifik tidak pernah diberikan di dalam Alkitab. Nah, ini menarik, karena semua perkara yang penting di Alkitab selalu tercatat dengan conscious ya, dan sangat precise, sangat di dalam kesadaran dan sangat tepat, sangat akurat, sangat tajam. Ya, betul tidak, saudara-saudara? Kalau kita melihat di Alkitab, Alkitab itu nggak pernah melepaskan satu hal pun yang dirasa penting yang tidak dicantumkan. Kalau kita lihat bahkan angka jumlah pun di kitab bilangan itu tercatat semua dengan seksama ya. Saudara-saudara, jadi apa yang tercatat di Alkitab itu penting, yaitu yang pertama. Jadi kita harus melihat kenapa kok tanggal kelahiran Tuhan itu tidak tercatat. Nah, ini pertanyaan pertama. Anda silakan jawab dari situ. Tapi apakah Tuhan lahir ke atas bumi? Lahir, tercatat. Tempatnya di mana ada? Tercatat. Karena tempatnya itu penting. Ya, tempatnya di mana, saudara-saudara? Di Bethlehem. Artinya rumah roti. Ya, supaya menggambarkan memang Tuhan datang untuk menjadi kepuasan roti, ya, baik bagi manusia maupun bagi Allah. Jadi dia adalah roti yang turun dari surga, ya, di Bethlehem. Jadi itu tercatat karena penting Bethlehem itu. Cuma memang ada indikator Tuhan itu lahir di masa pemerintahan Kaisar siapa? Agustus ya, yang waktu itu mengadakan sensus penduduk. Jadi silakan saja kalau mau cari, memang mau cari tanggalnya berapa, ya waktunya apa. Carilah di dalam buku sejarah kitab Roma, kapan Kaisar Agustus itu mengadakan sensus penduduk. Ya, jadi di situ kalau mau cari ya, dapat perkiraannya. Nah, tetapi kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, saudara ya, terlalu banyak bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak dilahirkan di masa di mana banyak orang mengira, gitu ya. Kalau kita mau melihat di kitab Lukas, ketika para gembala-gembala ada di padang ya, menggembalakan kawanan domba, kemudian malaikat Tuhan turun memberitahu bahwa hari ini lahir juru selamat, yaitu pasti bukan malam yang terlampau dingin atau beku ya, karena domba-domba bisa ada di sana malam-malam dan bisa makan. Jadi ini bukan satu kondisi yang tiba-tiba. Ini pasti adalah kehidupan sehari dari para gembala, memberi makan sewajarnya dan malaikat itu tampil. Ya sama seperti kisah di Matius pasal berapa? 24-25 ya. Ada 2 orang di ladang, satu tertinggal. 2 orang. Jadi ini memang kehidupan yang wajar yang semestinya dikerjakan, namun di masa itu malaikat Allah turun untuk memberitahu kepada para gembala. Ya, ini pasti bukan musim dingin. Nah, kalau seperti sekarang bulan ke-12 ini di Timur Tengah itu cukup lumayan suhunya dingin ya, apalagi di daratan Israel, di Palestina, itu sangat dingin. Jadi memang tidak wajar jika kalau mau melihat mengenai tanggal
itu adalah di bulan Desember. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah tadi yang Tuhan tercatat, penting. Yang tidak tercatat adalah waktunya. Ya, itu yang pertama. Dua adalah kalau melihat latar belakang yang terjadi, ya, apalagi Tuhan lahir di Palungan. Di Palungan itu tidak ada persediaan selimut dan lain sebagainya, ya. Sekalipun dia Allah, dia juga adalah manusia. Kalau lahir di tengah musim salju dan lain sebagainya, kondisi itu akan sangat membahayakan. Ya. Jadi juga bukan dari latar belakang yang ada juga menunjukkan bahwa Tuhan kita lahir bukan di bulan Desember. Tetapi saya tidak mau berdebat hal itu, karena banyak orang akan memperkarakan, oh ini kok teorinya ini, teorinya itu. Tapi saya mau mengajak Anda membaca satu ayat, dan ini paling memberkati di dalam banyak orang memperdebatkan. Jadi daripada berdebat, saya mau mengajak kita membaca satu ayat ini, yaitu di Kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat ke-42. Ya, mungkin ayatnya nanti bisa ditampilkan supaya ini bisa menjadi landasan, ya, landasan supaya kita bisa melihat ayat penting dari jawaban nomor 1 itu apa. Saya bacakan ya. Ini adalah cara hidup gereja yang sebermula atau jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada dua jawaban di sana. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya mau memperlihatkan kepada saudara-saudara yang terkasih sekalian, ya, bahwa yang ditekuni oleh kaum beriman sebermula, mulai daripada Kisah Para Rasul pasal 2, sampai Kisah Para Rasul 28, bahkan hingga hari ini, kita ada kelanjutan kitab Kisah Para Rasul, harusnya adalah tekun di dalam pengajaran para rasul. Ya. Artinya apa? Yang dikerjakan rasul, itulah yang harus kita kerjakan. Yang tidak diajarkan dan tidak dikerjakan rasul, tidak perlu kita ajar dan tidak perlu kita kerjakan. Karena ini menjadi model. Ya. Sesuatu yang pertama itu selalu jadi model. Ya, sama seperti kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu kitab benih. Apa yang tercatat di dalam kitab Kejadian itu terrealisasikan di kitab-kitab selanjutnya sampai akhirnya digenapi di dalam kitab Wahyu. Sama, kehidupan gereja yang sebermula itu seharusnya menjadi model hidup kita hari ini sebagai orang Kristen. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen sebermula, apakah ada yang merayakan kelahiran Tuhan di situ? Tidak ada. Padahal penting loh, Kak. Kelahiran Tuhan penting, saya bilang. Tapi dikerjakan nggak sama mereka? Tidak. Nah, ada tanya, kenapa tidak dikerjakan? Padahal mereka hidup sama Tuhan. Mereka pernah melihat Tuhan. Mereka pernah menjamah Tuhan. Secara fisik. Artinya apa? Apresiasi mereka terhadap Tuhan pasti lebih dalam daripada kita. Sekalipun dikatakan kita berbahagia karena kita tidak pernah melihat tapi percaya. Tapi secara perasaan, oh mereka benar-benar pernah kontak langsung dengan Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak mengerjakan? Ya, demikian ya, saudara-saudara. Tapi apa justru yang dikerjakan? Nah, itu yang harus kita lihat. Dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan nah, itu yang hilang di tengah-tengah kita. Nah, masuk ke sejarah, kapan awal mula ini dikerjakan atau perayaan ini muncul? Tadi siang ya ada kelompok Kefas ya, itu memperlihatkan dan saya mencuplik bahwa memang perayaan ini pertama kali terjadi adalah di masa Kaisar Konstantin. Ya, jadi Konstantin ini demi menarik hati dari para kaum pagan yang ada di wilayah jajahannya, maka dia melakukan satu hal yang namanya sinkretisme. Ya, nanti silakan cari di Google apa itu namanya sinkretisme. Jadi sinkretisme itu menggabungkan
atau memadukan budaya ya dengan kepercayaan. Ya, memadukan tradisi dengan kepercayaan. Sehingga terjadi suatu agama yang namanya agama Kristen saat itu. Padahal kalau di Alkitab, Kristen bukan agama. Kristen adalah sebutan bagi para pengikut Kristus. Karena itu kita adalah orang-orang Kristen. Tapi sejak Kaisar Konstantin menjadikan Kristen sebagai agama negara dan ada sinkretisme memadukan dengan tradisi pagan, maka muncullah banyak penyimpangan. Dan ini adalah penggenapan dari nubuat di dalam Wahyu pasal 3 mengenai gereja di Pergamus dan gereja di Tiatira. Yaitu ketika dunia bersatu dengan agama. Ya, secara detail, jika memang ada pertanyaan lanjutan, saya akan menjelaskan. Tetapi demi jawaban yang lainnya bisa terjawab, kita teruskan ya. Jadi perayaan itu tidak pernah ada sampai tahun 300. Perayaan itu tidak pernah ada sampai tahun 300 setelah Masehi. Saudara, kita mau mengikuti yang mana? Yang merupakan mixture antara dunia dengan Kristus, atau kita mau memang mencari firman Tuhan yang murni sesuai fakta Alkitab. Ya, kalau kita mau mencari firman Tuhan yang murni, ya Alkitab mengatakan itu seperti roti yang tidak beragi. Rasanya nggak terlalu enak, nggak ngembang, tipis, murni ya. Kalian pernah nggak makan roti yang nggak ada raginya? Rasanya nggak pernah ya. Roti-roti yang kita makan kayak sari roti dan semua itu ada raginya sehingga ngembang. Jadi enak. Nah, sinkretisme itu membuat Kristen itu menjadi enak untuk diterima banyak orang. Awalnya menjadi pengikut Kristus itu nggak enak loh saudara-saudara. Anda dihina, Anda dicerca. Bahkan orang Kristen itu bukan ditujukan kepada seseorang yang dipuji ya. Itu adalah bentuk olok-olok, hinaan. Lu orang Kristen ya. Kenapa? Karena pengikut Kristus harus memikul salib, menyangkal diri. Itu yang ada di kitab Injil. Tetapi kalau itu dipraktikkan oleh Konstantin, maka semua yang negara jajahannya akan melarikan diri, ya nggak ada yang mau ikut, karena nggak diterima. Saya sudah kamu jajah kok, sekarang saya harus pikul salib, begitu ya. Akhirnya digabungkanlah dengan budaya tradisi sampai mendarah daging, ya sampai hari ini. Yang menarik, ya ini yang menarik nih. Ini kan marak di dunia barat. Yang membawa hal ini ke Indonesia, ya, ke timur ini adalah orang-orang barat. Tetapi hari ini di barat, jumlah orang Kristen Anda tahu berkurangnya berapa persen? Puluhan ya, saya nggak tepatnya ya. Tetapi yang menarik, perayaan Natalnya tambah dahsyat. Artinya apa? Orang ateis yang tidak percaya Tuhan tambah banyak, tapi juga tambah banyak. Artinya yang merayakan Natal bukan orang Kristen. Saudara. Karena itu memang bukan berasal dari pengikut Kristus. Baik ya. Ya, oke. Boleh dilanjutkan? Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, ini ada dua pertanyaan tetapi sebenarnya sama. Saya akan bacakan. Bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam membuat revival Azusa Street ya? Lalu kedua itu apa perbedaan gereja lama dengan karismatik? Ya, baik. Ya tadi untuk menyimpulkan jawaban nomor 1, karena mungkin ada yang baru bergabung. Jadi kenapa kita harus melihat perkara kelahiran Kristus? Pertama faktornya adalah yang tercatat di Alkitab itu pasti penting. Tapi kalau tidak dicatat, berarti nggak penting. Saya langsung saja ya to the point ya. Kelahiran Tuhan tercatat nggak? Tercatat. Berarti kelahiran Tuhan penting. Tempatnya tercatat? Tercatat. Berarti tempat kelahirannya penting. Tapi tanggalnya tercatat nggak? Tidak. Berarti tanggalnya penting nggak? Silakan Anda jawab. Ya adalah latar belakang yang ada di sana. Kondisi situasi. Ya. Kalau Anda lihat palungan, Anda lihat gembala ada di padang, ya. Apakah memang itu ada di musim dingin? Ketiga adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 42, yang dikerjakan oleh gereja sebermula itu apa? Kalau mereka mengerjakan
merayakan, pasti tercatat di dalam Alkitab. Tapi kok nggak ada ya? Berarti mereka nggak kerjakan. Yang tercatat, yang mereka kerjakan adalah apa tadi? Bertekun dalam pengajaran para rasul, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, itu yang Oke. Yang kedua, untuk menjawab perkara Azusa Street ya, ini adalah kata orang Pentakosta kedua dan lain sebagainya. Demikian. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang terus maju, yang progresif. Ya, dia bukan roh yang stagnan dan bukan roh yang merosot. Dia adalah roh yang memulihkan. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita lihat ya bahwa di dalam orang-orang yang tadi saya cerita ya, setelah zaman Konstantin 300, kebenaran itu semua mulai tertutup. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 3. Ya, sehingga tidak banyak orang mengerti kebenaran. Sampai sejarah dunia mencatat itu adalah Dark Age, zaman kegelapan. Kenapa? Karena mulai masa itu sampai 1400 Alkitab tertutup. Karena kalau orang baca Alkitab, mereka akan tahu ini semua nggak ada di Alkitab. Mereka protes. Sehingga Alkitab menjadi dikultuskan hanya orang tertentu dan hanya boleh bahasa Latin Alkitab. Tidak boleh diterjemahkan. Ya, banyak orang yang akhirnya menerjemahkan. Apa yang terjadi? Resikonya adalah kepala mereka. Ya, yang menerjemahkan Alkitab pertama ke dalam bahasa Inggris ya, Tyndale kalau nggak salah namanya ya, William Tyndale, kepalanya dipenggal. Jadi memang harga nyawa begitu mustikanya Alkitab yang bisa kita miliki. Oke, singkat cerita, ya dari tahun 300 sampai 1400 itu, seolah-olah Roh Kudus itu diam. Ya, orang Kristen bodoh, ya, nggak tahu apa-apa, gelap. Disuruh beli surat pengampunan dosa, beli. Mereka dikatakan, kamu kalau beli surat ini, kamu nggak akan masuk api eternal perdition ya, api yang kekal. Kamu ikut perang salib, kamu beli surat pengampunan dosa, kamu akan beroleh selamat. Mereka beli. Kenapa? Nggak ada pengetahuan Alkitab, nggak ada terang, nggak ada firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, itu nggak ada. Semua hidup di dalam kegelapan. Tetapi Roh Kudus bekerja melalui banyak orang. Salah satunya adalah Martin Luther. Ya, Martin Luther ya, dengan reformasinya ya, membuat 96 dalil ya. Salah satunya adalah keselamatan itu adalah oleh iman, bukan oleh perbuatan dan bukan oleh membeli surat pengampunan dosa. Oke, singkat cerita lagi dari zaman 1500 itu ya disebut Renaissance, ya pencerahan. Setelah Dark Age ada pencerahan. Kenapa? Karena Alkitab terbuka. Orang dunia catat sejarahnya itu adalah karena perang salib berakhir. Tetapi kita orang Kristen harus tahu bukan karena perang salib berakhir. Renaissance terjadi karena Alkitab sudah terbuka. Manusia bisa membaca Alkitab. Itulah terang yang besar buat dunia ini. Oke ya. Tetapi reformasi Martin Luther ini akhirnya juga mengalami stagnansi. Ya, mereka jatuh ke dalam bentuk liturgi yang mati. Sehingga Tuhan membangkitkan aliran hayat batini. Ya, melalui ada tokoh namanya Zinzendorf, ada Madame Guyon, banyak. Ya, mereka memulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan secara rohani. Jadi yang awalnya datang ke gereja, datang berhimpun itu liturgis sekali, ada urutannya, ya. Sehingga roh ini tidak leluasa. Yang penting dipimpin demikian, saya ikut. Seperti ikut upacara saja, ya sudah ada mandatorinya. Tetapi aliran hayat batin ini mulai punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi aliran ini pun stuck. Maka Tuhan pulihkan lagi dengan cara aliran Pentakosta. Ya, jadi salah satunya ya Azusa Street ini. Ini bukan berarti orang Kristen harus memilih aliran-aliran ini. Karena akhirnya Pentakosta pun
jatuh ke dalam sesuatu yang tidak terkontrol, tidak tertib, ya. Ada gerakan-gerakan yang nyeleneh, saudara-saudara. Tetapi setahap demi setahap Tuhan memulihkan, ya, dari zaman kegelapan ke Martin Luther melalui reformasinya, aliran Hayat Batini, aliran Pentakosta, hingga pemulihan Tuhan hari ini. Semua itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bekerja secara progresif. Nah, Tuhan mencatat juga di Wahyu pasal 3 bagi gereja di Philadelphia, kalau sampai ini merosot, maka juga akan disebut Laodikia. Ya, jadi Roh Kudus juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi pemulihan ini harus terus naik, nggak bisa menurun. Ya. Tahun 1500 pemulihan Tuhan adalah reformasi. Tahun 1700 pemulihan Tuhan adalah Hayat Batini. Tahun 1900 pemulihan Tuhan adalah Pantekosta. Tetapi hari ini, ya, pemulihan Tuhan adalah ya penghidupan gereja hari ini, di mana kita asa di dalam tubuh Kristus, kita dipulihkan di dalam kebenaran kita, dan juga dipulihkan di dalam fungsi pelayanan kita. Ya, jadi ini nggak boleh sampai merosot. Jangan sampai orang Kristen akhirnya terpecah, jangan sampai kebenaran Allah didiskreditkan atau dikompromi hanya karena ingin mendapatkan jumlah banyak. Yang ketiga adalah jangan sampai hanya one man show. Ya. Jadi tanya jawab ini sebenarnya nggak baik kalau yang jawab cuma saya, ya. Harus banyak yang jawab. Karena kalau hanya satu orang yang melayani, satu orang yang tampil, satu orang yang menjadi imam, kita akan jatuh ke dalam kemerosotan. Amin. Jadi saya harap itu bisa menjawab pertanyaan nomor 2, dan tadi, ya, karismatik dan Kristen yang lama, ya perbedaannya hanyalah di dalam fasenya, tahunnya. Jadi Tuhan memulihkan dengan tahapan demi tahapan. Amin. Amin. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah 10 hukum sudah berubah? Atau hukum Taurat mungkin yang dimaksud, ya. Apakah 10 hukum Taurat itu sudah berubah? Ya, mungkin singkat saja, ya. Hukum tidak pernah berubah, ya. Ya. Amin. Cuma, ya, di dalam Roma pasal 8, kita harus baca, ini ada berita sukacita. Ya, tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam Tuhan Yesus, dan sekarang Tuhan, ya, sudah waktu Tuhan mati di kayu salib, ya inilah kenapa kok kembali lagi ke Kisah Rasul 2 ayat 42, gereja sebermula memperingati pemecahan roti, karena disitulah benar-benar karya keselamatan Tuhan itu real. Cawan murka dan kutuk diminum oleh Tuhan. Segala hukum-hukum dan tuntutan dari hukum Taurat diminum oleh Tuhan, digenapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Hukum yang baru, yaitu hukum roh dan hayat, ya, hukum roh hayat, itu bisa masuk terinstall, ya, terimpartasi ke dalam setiap kaum berimannya. Nah, hukum ini mempertinggi hukum Taurat, tetapi bukan menggantikan, ya. Tapi ini mempertinggi karena hukum Taurat itu adalah guideline yang membawa orang ke dalam Kristus. Tetapi begitu kita sudah ada di dalam Kristus, wah, ya, hidup kita tidak hanya terbatas pada hukum-hukum Taurat secara luar. Di dalam kita ada hukum hayat yang mampu, ya, mampu benar-benar melampaui tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Demikian. Baik, thank you Kak Moses. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan keempat, ya. Mohon penjelasannya, benarkah Allah memiliki anak? Kalau Allah tidak memiliki anak, mengapa ada istilah anak Allah? Amin. Kak Renat mau coba jawab? Ya, saya mungkin kalau menjelaskan Allah Tritunggal, ya, bisa satu sesi sendiri, ya. Tetapi saya mau kasih satu ayat juga. Ya, inilah sebabnya saya tidak tampilkan banyak presentasi. Mari kita buka ayat di dalam Yesaya pasal 9. Mungkin supaya bukan hanya saya yang menjawab, ya. Boleh Kak Jaro atau Kak Renat membacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi ayat 6 itu menunjukkan kepada kita bahwa putra yang diberikan kepada kita itu dia sendiri adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi putra ini sendiri juga adalah Bapa yang kekal. Ya, jadi putra dan Bapa ini satu. Nah, banyak orang yang menentang kekristenan, ya, mereka mencela karena mereka ada di dalam pikiran ciptaan lama, yaitu menganggap bahwa sebutan anak Allah ini adalah menurut konsep lahiriah manusia. Sama seperti saya punya anak. Nah, ini fotonya ada di belakang saya. Ya, seperti itu, pribadi yang terpisah. Tapi Alkitab menunjukkan baik Bapa maupun anak ini bukan oknum yang berbeda. Ya, ini adalah Allah Tritunggal. Dia tiga tapi satu, satu tapi tiga, tidak terpisah. Dia ada secara serentak, ada bersama-sama, dan ada di dalam semua. Jadi dia co-inher dan co-exist. Ya, inilah Allah kita. Nah, kenapa disebut anak Allah? Ini adalah di dalam pekerjaannya untuk mencapai manusia. Ya, dia dalam hubungannya, ya dia perlu mencapai manusia karena dikatakan putra diberikan untuk kita, kitanya itu manusia. Ya, jadi ini adalah pribadi ya yang satu, Allah Tritunggal. Di dalam Perjanjian Lama, ya khususnya Kitab Kejadian 1 disebut sebagai Elohim. Ya, Elohim ini adalah Bapa, Putra, dan Roh. Ketiga yang esa. Jadi tidak terpisahkan. Kenapa ada sebutan anak Allah? Bukan seperti manusia melahirkan anak-anak, ya, tetapi ini adalah dalam hubungannya dengan kita. Ya, dia perlu menjadi anak Allah supaya kita bisa menjadi banyak putranya. Demikian ya. Dia adalah putra sulung sehingga kita manusia menjadi putra-putranya yang mengekspresikan dan mewakili Allah. Puji Tuhan. Amin. Ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima, keenam, ini sepertinya sama, saya bacakan. Apakah persepuluhan masa zaman Israel itu sama dengan penerapan jalan sekarang? Mohon penjelasannya. Lalu pertanyaan keenam, mohon penjelasannya mengenai perpuluhan, karena ada juga pendeta yang mengatakan, perpuluhan itu kalau ada lebih, tapi ada pula yang mengatakan wajib. Nah, sesuai Alkitab yang benar yang mana? Apa bisa perpuluhan itu dipecah dua? Satu masuk ke gereja lain, dan yang satu ke gereja lain. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara, Anda harus kita kembali ke dalam Alkitab ya, bahwa perpuluhan itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat itu ada. Ya. Perpuluhan itu bukan konsep hukum Taurat. Mari kita baca Kejadian pasal 14 ayat ke-20 ya, kalau tidak salah. Boleh juga lagi dibantu sama Kak Rena. Kejadian 14 ayat 20 ini adalah kisah ketika Abraham yang mengalahkan Kedorlaomer ya, raja-raja itu, dan atas bantuan doa dari Melkisedek. Kejadian pasal 14 ayat 20. Oke. Amin. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Allah Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Ya, jadi ini adalah konsep yang ada dimulai dari sejak zaman Abraham yang memberikan bagian yang terbaik dia sisihkan untuk Tuhan ya, untuk imam Allah yang Maha Tinggi Melkisedek. Ya, kemudian ditegaskan di dalam hukum Taurat dan juga di dalam kitab Maleaki. Tetapi, saudara-saudari, kita harus tahu bahwa di dalam perjanjian baru, kita ini sudah dibeli oleh darah Kristus. 1/10 kita adalah seluruh yang kita miliki sebenarnya, saudara-saudari. Jadi kalau mau ditanya, kita harus apa kepada Tuhan? Jawabannya adalah semua yang kita miliki. Itu harusnya untuk Tuhan.
Karena saya dan Anda ini sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi yang patut memiliki milik kita siapa? Tuhan. Tetapi banyak manusia kalau dikatakan seperti itu nggak konkret ya. Masa mungkin semuanya diberikan kepada Tuhan, terus hidupku gimana? Jadi ya perkara persepuluhan itu menjadi patokan yang ditetapkan oleh banyak orang untuk perkara persembahan kepada Tuhan. Prakteknya adalah ya seturut pimpinan Roh Kudus di dalam Anda, tetapi seperti itu ambang minimum ya. Jangan itu jadi ambang maksimal, karena seharusnya semuanya milik Tuhan. Ya, saya belajar sih, saudara, memang mungkin ada yang berkata, wah saudara Moses kan sepenuh waktu ya hidupnya di tangan Tuhan. Ya kan kita semua memang hidupnya di tangan Tuhan juga, saudara. Saya pernah ini menarik nih, saya belajar dari rekan saya ya. Waktu itu saya sedang menempuh pelatihan di Sentul, ya. Saya punya 2 teman, ini menarik. Sekarang masih melayani Tuhan sepenuh waktu. Setiap kali dia mendapat persembahan nih, ya, karena terkadang ada kaum beriman, ya, jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, ya, melalui kotak persembahan ditulis namanya, nama saudara-saudara tertentu. Nah, 2 rekan saya ini unik, dan saya mengamati selama 2 tahun. Ya. Setiap kali mereka menerima, saya suka ngintip kadang, mereka nggak buka, mereka langsung coret namanya, ya, dan akhirnya ditaruh ke dalam kotak lagi. Kenapa? Saya akhirnya bertanya, ini ya, tapi nggak tanya ke mereka, ke dalam hatinya. Orang ini apa nggak takut, nggak bisa makan? Gitu ya. Jadi benar-benar, ya, dia benar-benar menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Dan Tuhan memelihara sampai sekarang. Nah, baru-baru ini saya juga praktekkan. Ya. Apa yang ada, saya taruh lagi aja kepada Tuhan. Oh, sampai sekarang ternyata saya masih hidup, saudara. Jadi memang itu, Tuhan itu benar-benar setia dalam menjaga. Ya, jadi saudara-saudari, ya, kalau Anda mau mempersembahkan kepada Tuhan, persembahkan saja, ya. Tidak perlu khawatir. Ya, tetapi karena banyak orang masih khawatir, ya, karena tinggal di dalam daging, ya 1/10 itu minimalnya. Anda mau bagi di 2 tempat, itu hubungan Anda dengan Tuhan, nggak ada kaitannya. Karena Anda mempersembahkan kan bukan kepada manusia, saudaraku. Anda kan bukan kasih ke pendeta siapa. Itu adalah miliknya Tuhan. Jadi ya persembahkan saja. Mau dibagi jadi berapa banyak, itu untuk Tuhan, bagi saya ya, tidak ada masalahnya. Amin. Ya kalau bisa, akan segala juga baik. Terbaik gitu. Amin. Puji Tuhan. Ya, berikutnya, mohon penjelasannya, apakah Yesus datang kedua kalinya melalui inkarnasi lagi? Ya, kita membaca di dalam Alkitab, kedatangan Kristus itu adalah dalam tubuh yang mulia. Dia tidak lahir kembali lagi ya di sebuah kota, ya di sebuah tempat. Dia akan turun dari surga. Ya, ada satu kidung baik sekali ya. Tuhan turun dari surga, ku kan nampak mulianya. Ya. Nah, tetapi begitu dia turun, kita masih melihat dia turun, berarti terangkat, saudara. Nah, kiranya kita ikut turun bersama dia. Ya. Jadi salah satu bagian di kidung itu, selain menyanyikan kidung itu dengan sukacita, saya juga berharap saya nggak sedang melihat dia sedang turun dari surga. Saya berharap saya sedang turun bersama dia dari surga ya, untuk menghakimi antikristus. Jadi kedatangan Tuhan kali kedua adalah dalam tubuh yang mulia bersama para pemenang. Dia akan turun dari awan-awan ya, menghakimi antikristus dan nabi palsu itu. Amin. Amin. Ya, berikutnya, mengapa saat penyembahan sedang berlangsung atau ibadah di dalam ibadah lebih dianjurkan untuk tutup mata daripada melek atau buka mata? Mohon dijelaskan. Boleh, mau coba Kak Reinhard yang jawab atau Kak Kevin ada di sini juga, Kak Jarul. Kenapa harus tutup mata? Dianjurkan. Silakan Kak. Kak Reinhard kalau doa gimana? Tutup mata atau? Ya, tergantung lagi di mana. Kalau lagi
menyetir ya kan nggak mungkin tutup mata, kita berdoa, kita nabrak di situ. Jadi kalau menurut di dalam firman Tuhan sih kan nggak ada keharusan harus bagaimana ya. Jadi nggak ada juga yang mengarahkan harus tutup mata atau lipat tangan dan sebagainya. Nah, saudara, tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana ketika Tuhan menginginkan supaya kita bisa mempunyai satu hubungan dengan Dia itu yang baik gitu ya. Jadi kalau bisa tutup mata, kenapa? Itu kan membuat kita fokus ya. Kita bisa memiliki satu fokus yang tepat kepada Tuhan itu sendiri. Jadi ya memang di dalam firman tidak ada teladan harus tutup mata atau buka mata ya. Jadi memang ini adalah bagaimana dari kitanya sendiri, kalau kita memang bisa untuk sambil buka mata bisa menjamah Tuhan ya, itu baik. Sambil tutup mata bisa menjamah Tuhan juga baik. Ini menurut saya. Amin. Salah satu teladan doa yang baik adalah Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 10-11 itu dia berdoa sambil menghadap ke Yerusalem. Dalam bahasa Ibraninya, menghadap itu adalah memandang kepada. Ya, jadi ada kemungkinan ya Daniel juga membuka mata, dia sambil melihat, ya, dia sambil berdoa, dia melihat Tuhan yang aku pandang itu, ya kami harus segera kembali ke sana. Ya, dia berdoa, Tuhan, keluarkan bangsaku dari Babel ini untuk segera ke sana ya. Jadi kiblatnya Daniel itu ke Yerusalem. Jadi dia ada kemungkinan demikian. Tadi betul seperti jawaban Saudara Reinhard ya, adalah bahwa Alkitab tidak pernah memberitahu bagaimana prosesi kita berdoa ya. Karena di dalam perjanjian baru doa itu adalah sesuatu yang affectionate, ya, sesuatu yang mesra. Karena itu di dalam surat-surat kiriman para rasul dalam perkara doa adalah yang ditonjolkan adalah berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Tetaplah berdoa ya. Tidak berhenti berdoa. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Yaitu di kitab Injil tentu ya. Jadi doa itu menjadi sesuatu yang bukan sekedar praktek, bukan program. Doa adalah living, kehidupan. Nah, dalam kehidupan kan kita nggak bisa terus tutup mata ya, saudara-saudara ya. Kita harus lebih banyak buka mata waktu kita hidup ini ya. Demikian pula waktu kita doa ya. Ada masa-masanya memang kita dalam membina hubungan yang mesra dengan Tuhan, kita perlu merasakan dengan kusuk, ya kita kunci kamar. Nah itu ada ayatnya ya, kita tutup, ya kita berdoa. Anda mencurahkan hati sampai menangis, itu sangat baik. Tapi ada kalanya juga waktu Anda tadi sedang melakukan banyak activity, Anda berdoa supaya diselamatkan dari situasi lingkungan kantor, lingkungan sekolah, ya itu nggak mungkin tutup mata ya. Anda kadang juga harus sambil bekerja, ya kadang sambil lembur, ya ada godaan, pop up lah, apa entah film, entah tayangan yang tidak baik, ya Anda berdoa. Oh Tuhan, ya sambil buka mata. Termasuk sambil mungkin mendengarkan ini Anda berdoa. Anda tidak perlu tutup mata. Nggak ada yang salah. Mau tutup mata, mau buka mata, silakan. Cuma kenapa disarankan tutup adalah karena ya kalau buka mata kita mudah sekali kehilangan fokus ya. Ya saya kadang juga suka tertawa ya kalau lagi doa Zoom meeting bersama beberapa orang gitu ya. Saya suka ngintip-ngintip tuh kadang ya ngelihat. Karena saya kalau doa kebiasa tutup ya. Tapi kadang saya pengen ngintip tuh. Oh ternyata rekan saya tuh lagi matanya melek gitu ya. Nah karena saya ngintip, saya jadi timbul pertanyaan tuh ya. Wah itu rekan saya melek itu apa di laptopnya gitu ya sambil berdoa. Atau dia sungguh-sungguh ya. Jadi lebih baik saya tutup mata seperti itu. Karena saya dalam kondisi nggak mengerjakan apa-apa toh, saya nggak nyetir, saya nggak apa. Saya fokus doa ya saya tutup mata saja. Karena kalau buka mata saya bisa pikiran kemana-mana, pikiran yang aneh-aneh nanti. Ya, begitu Kak Yusen. Amin. Ya, oke. Berikutnya nanti bisa dibantu juga oleh Kak Kevin ya. Pertanyaan masih banyak. Oke, berikutnya dalam perayaan Natal selalu kita hiasi pohon Natal. Arti dari pohon Natal itu apa? Mengapa selalu ada pohon Natal ketika di hari kelahiran Yesus Kristus?
Ya, ini tadi sinkretisme ya. Jadi penggabungan, mixture antara budaya, tradisi dengan kepercayaan. Jadi di dalam kaum pagan itu ada banyak hal yang ada, masuk ya, pohon. Nah, itu cukup menarik ya untuk dipasang di rumah, tetapi itu tidak alkitabiah. Ya, terkait dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya, itu perlu waktu yang banyak untuk membahas. Tapi sekali lagi, itu tidak pernah ada di Alkitab. Ya, Anda mau melakukan, silakan. Tetapi kalau di Alkitab tidak ada, lebih baik kita tidak lakukan. Demikian. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Perkara percampuran itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Nah, seperti Santa Claus, ya itu juga kan nggak pernah ada di dalam Alkitab. Tapi anak-anak senang, ibu-ibu juga senang, bapak-bapak juga senang. Ya semua senang, karena ragi itu untuk menyenangkan. Tapi coba ya, kalau kita merayakan kelahiran Tuhan, nggak ada semuanya itu, ornamennya itu ya, dicopot semua. Masih nggak bisa kusuk mengingat Tuhan. Kalau masih, bagus. Ya, itu saja sebenarnya. Nggak ada perayaan-perayaan itu ya yang tidak ada di Alkitab, tapi Anda tetap merayakan kelahiran Tuhan. Kalau masih bisa kusuk, masih bisa terharu, oh itu sangat baik. Tapi kalau demi merayakan kelahiran Tuhan harus memasang semua ornamen yang tidak alkitabiah, baru terasa ini adalah Natal, wah gawat. Jangan-jangan yang ada di hati kita bukan Kristusnya, tapi semua ornamennya itu. Demikian. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan profesi tentara atau polisi yang berkeyakinan Kristiani yang harus bertugas atau berperang, termasuk membunuh ya? Nah, apakah mereka beroleh apakah mereka beroleh selamat, sedangkan hal ini sepertinya bertentangan juga dengan ayat Matius 5 ayat 44. Amin. Ada Kak Kevin juga di sini, mau bantu jawab Kak Kevin? Iya, silakan Kak Kevin. Iya. Kak Kevin, Kak Renat boleh bantu nih. Ya, ini mungkin ayatnya bisa buka ini ya, Roma pasal 13 ya. Ya. Silakan. Siapa dulu? Ya, Yusten dulu aja coba. Enggak. Hari, silakan. Hari. Sudah bacakan. Ya boleh, Renat. Oke. Jadi pertanyaannya adalah mengapa untuk para tentara atau polisi begitu ya, dia harus membunuh atau sebagainya. Nah, ini kita sama-sama bisa mengalami dan melihat ya bahwa memang harus kita tunduk kepada pemerintah ya. Jadi yang sudah dikatakan itu benar. Tapi kita perlu lihat di dalam ayat yang ketiga ya. Di situ dia bilang, sebab jika seorang yang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Berbuat apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi istilahnya begini, Tuhan itu juga adalah Allah yang adil benar. Ya, Allah kita adalah Allah yang adil benar. Kalau memang manusia itu bersalah, ya harus dihukum. Ya, seperti Bani Korah, ya kan. Ketika dia bersalah itu tanah itu terbuka ya, menelan mereka. Nah, hari ini kalau memang orang tersebut ya tentara atau polisi yang bekerja sebagai yang sudah tugasnya, maka kalau memang orang itu jahat dan memang harus dihukum ya dihukum. Karena memang itu sudah perintah dari atas. Ya. Kalau sampai ada orang yang tidak seperti juga kita lihat Tuhan berbicara kepada Salomo, Saul, dan Daud ya, ketika mesti menghabiskan satu bangsa, tapi tadi tidak dihabiskan, maka ya Tuhan akan membuat yang diperintahkan itu nanti akan menjadi gagal. Nah, berarti hari ini tergantung bagaimana orang tersebut. Kalau memang orang tersebut yang memang harus dihukum, ya dihukum. Kalau tidak, ya maka
tidak harus dihukum. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat firman Tuhan, kita harus dengan hikmat juga bagaimana kita melaksanakannya, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai tentara dan polisi. Ini jawaban dari Alkitab dan saya yang saya tahu. Ada yang pernah bertanya ke saya ya, Tuhan kan melarang Bani Israel membunuh. Tetapi kenapa kok di kitab bilangan khususnya itu kan Tuhan mengirim mereka sebagai pasukan ya, membantai banyak orang-orang penduduk asli di tanah Kanaan dan lain sebagainya. Saudara, kita harus melihat bahwa ini di satu sisi adalah bentuk ya lambang dari tadi Roma 13 yang sudah dibaca Kak Renard ya, yaitu bahwa yang menanggung ini adalah yang otoritas. Ya. Jadi karena Allah yang berotoritas, dia yang memerintah, ya dia yang menanggung. Nah karena itu di salah satu buku karya Saudara Watchmeni, yaitu Profesi Kaum Beriman, ya pekerjaan yang sedemikian ini ditaruh di pekerjaan yang terakhir. Jadi saudara kita secara subjektif, berdasarkan dengan pengalaman yang dia alami dan dia baca di dalam Alkitab, tidak memprioritaskan pekerjaan sebagai tentara, polisi, sebagai hal yang harus dikejar oleh anak-anak Allah. Apakah dilarang? Tidak ada yang melarang. Cuma ini akan banyak berbenturan dengan hati nurani dan juga banyak pertentangan di dalam hayat. Ya. Tapi kan nggak mungkin lagi situasi kombatan ya, di depan sedang ada teroris bawa pisau, tiba-tiba lari ke arah Anda ada pistol di tangan. Yang dilakukan apa? Inilah nyawaku kuberikan padamu. Kan nggak mungkin. Pasti kita bela diri. Kalau ada pistol ya pasti ditembak. Demikian. Nah ini adalah memang situasi yang diberikan di pekerjaan ini. Nah siapa yang menanggung? Ya yang menjadi otoritas atas pekerjaan ini. Dalam hal ini kalau Roma 13 adalah negara, pemerintah. Demikian. Tapi profesi yang disarankan yaitu profesi yang bisa memberi tambah nilai. Anda mau jadi guru, jadi dosen, dokter, yaitu mulia. Ya tentu semua pekerjaan baik asal untuk kemuliaan Tuhan ya. Tapi banyak hal kadang harus berhadapan dengan hati nurani. Contoh pialang saham gitu ya. Orang Kristen main saham itu kan pasti banyak bertentangan. Saya nggak yakin bisa tenang di dalam pertumbuhan rohaninya. Demikian ya. Atau lagi main forex atau apa ya. Di satu sisi dia menyembah Allah, di satu sisi menipu hati nurani atau menipu orang lain kan susah. Ya, terkadang seperti itu. Jadi banyak hal ya saudara-saudara perlu kita bawa dalam doa di dalam memilih pekerjaan. Ya, ada 3 tikungan ya, saya selalu diingatkan oleh kakak rohani saya di dalam penghidupan orang Kristen. 3 tikungan itu adalah pendidikan, kedua adalah pekerjaan, ketiga adalah pernikahan. Nah, 3P ini, 3 tikungan hidup ini perlu dibawa dalam doa. Pendidikan, ya, apakah aku harus menempuh pendidikan ini, itu, jurusan apa, harus banyak doa. Pekerjaan apa yang harus aku tempuh, harus banyak doa. Pernikahan, ya ini Kak Renard sama Kak Yustan kan akan menikah kan ya. Kelak ya, atau Anda mau seperti dua sulung yang terangkat, ya juga nggak apa-apa. Tapi perkara pernikahan juga perlu banyak berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kurang berapa menit lagi nih? 8 menit lagi ya. Iya, oke. Berikutnya, seperti nomor 14 ini sudah dijawab tadi oleh Kak Moses mengenai apakah di Alkitab ada ayat yang berkata mengenai merayakan kelahiran Tuhan. Ini nggak ada ya teman-teman, tadi sudah dijawab. Oke, berikutnya, apakah maksud dari Injil Kerajaan harus sampai ke ujung bumi? Apakah yang dimaksud adalah Injil harus sampai kepada seluruh suku-suku bangsa di dunia? Dan apakah itu mungkin? Karena sepertinya masih sangat banyak suku-suku terpencil yang belum pernah mendengar Injil. Atau yang penting di setiap bangsa sudah mendengar Injil. Ya, ada Kak Jaru ini, perwakilan penginjil. Ada Kak Jaru, bisa menjawab Kak Jaru? Atau Kak Renat, boleh coba dijawab dulu. Tadi apa? Injil Kerajaan. Di dalam Matius 16:24. Ya. Oke, jadi Injil Kerajaan.
teman-teman kan ada namanya Injil, kita harus beda ya, Injil kasih karunia dan Injil kerajaan. Jadi Injil kerajaan itulah bagi kita yang hari ini sedang mendengar. Ya. Jadi kenapa? Ya sekarang gini, ada orang yang sudah menjadi Kristen, namun dia masih memiliki namanya apa? Kekurangan-kekurangan yang seperti misal, ketika saya berdoa itu saya harus bagaimana ya? Ketika saya datang untuk beribadah saya harus bagaimana? Nah itu kan mereka kurang paham, mereka harus mendengar lagi Injil kerajaan. Ya, nah seperti kita lihat kisah mengenai Yohanes di pasal 3 ya kan, di situ ada percakapan. Ya, ketika dia bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Nah, tapi kan Tuhan berkata apa? Kau harus dilahirkan dari air dan roh, sehingga engkau bisa melihat kerajaan Allah. Nah, jadi intinya adalah ketika kita menjadi Kristen, kita harus mencapai satu tahap, yaitu we come to the kingdom. Kita sampai kepada kerajaan. Bukan hanya mengenal, oh saya harus baca Alkitab, oh saya harus bisa berdoa, dan saya harus jadi Kristen. Tapi enggak. Kita lihat bagaimana Markus 16 ayat 15-16 itu ya, bahwa kita melihat bahwa semua orang harus memiliki satu pengetahuan yang benar mengenai Injil. Ya. Jadi referensi nanti itu boleh dibuka juga ya teman-teman dari Yusten ya, Roma 10, 14, 18 sampai 20. Nah, jadi hari ini Injil kerajaan itu harus diberitakan karena supaya apa? Supaya orang tidak menjadi kerdil, tapi semakin mengenal apa yang Allah kehendaki. Demikian. Ya, melengkapi jawaban dari Kak Renard, ini kan sebenarnya disampaikan oleh Saudara Hansen ya minggu lalu, bahwa Injil Kerajaan diberitakan hingga kepada semua bangsa itu adalah tanda terbesar dari kedatangan Tuhan kali kedua. Nah, saudara, 10 tahun lalu, ya ini terlihat sangat mustahil. Ini di Indonesia ya, banyak daerah nggak ada internet, ya, banyak daerah nggak ada listrik. Tetapi 2019 ya pemerintah Indonesia mencanangkan sesuatu yang namanya Palaparing ya, dan 2020 ini on progress, satelitnya diterbangkan. 2021 dipastikan setiap area di Indonesia bisa akses internet. Nah, ini di negara-negara lain sedang dikembangkan juga. Jadi di seluruh dunia akses internet di seluruh tempat di dunia. Ya, tetapi ini belum bisa dipastikan kapan ya, cuma waktunya sudah makin dekat. Artinya apa? Kemungkinan besar Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh bangsa akan mencapai penggenapannya. Saudara, dulu pernah nggak terbayangkan kita minggu malam ada Bible Study Fakta Alkitab, atau ada Bible Study ya Sprint, atau ada Bible Study Truth and Life, atau ada Keva, atau Anda pernah mendengarkan podcast Kristen Talk, atau Anda pernah mendengarkan apalagi Emana, pernah nggak terbayangkan? Nggak pernah kan? Tetapi oleh kedaulatan Tuhan, teknologi itu makin canggih, disupport dengan facility pemerintahan, facility yang tersedia. Waktu yang cepat ini, saudara-saudara, ya, Injil Kerajaan akan tersebar ke seluruh dunia, ke semua bangsa. Jadi memang ke semua bangsa. Ya, jika pertanyaan ini benar-benar semua bangsa, ya semua bangsa. Amin. Amin. Ya, berikutnya ya, ini karena waktu. Pertanyaan berikutnya, keselamatan tidak dapat hilang, namun bagaimana jika seseorang yang sudah percaya kepada Kristus meninggal dengan bunuh diri? Apakah dengan melakukan bunuh diri, ini bisa menghilangkan keselamatannya? Karena menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Bagaimana penjelasannya? Silakan, Kari. Oke. Baik, saya mungkin hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya tahu ya. Kita harus melihat bahwa Tuhan salah satu teladan yang ternyata dalam Alkitab itu Yudas ya, dia mati bunuh diri ya. Jadi
kita tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa mentolerir orang-orang yang rasanya mereka berharap bahwa oh aku ini mau kok percaya, tapi aku kok kayaknya hidupku ini nggak tahan lagi. Nah berarti kan dia nggak, tadi Yusan bilang nggak menyerahkan dirinya kepada iman, ya, nggak beriman. Nah tapi kita bisa melihat bahwa tadi kisah itu menyatakan bahwa memang keselamatan itu tidak bisa hilang, ya, tapi ada ganjarannya nanti, ya. Jadi hari ini nanti ketika di penghakiman, ya kita nggak tahu, ya, tapi menurut saya dia akan dihakimi orang yang bunuh diri tersebut, ya. Jadi biarlah kita sama-sama terus beriman sehingga nanti ketika Tuhan harus memanggil kita bisa terangkat. Jadi ini yang bisa saya bantu. Ya, sedikit saja kalau dari saya adalah setiap orang yang memiliki hayat Allah di dalamnya, ya, setiap orang yang memiliki hayat Allah di dalamnya, dia pasti akan memiliki kerinduan untuk hidup, ya, karena hayat Allah ini adalah hayat yang ada di dalam kebangkitan. Jadi setiap orang percaya di dalamnya ada kemampuan untuk overcome, melampaui perasaan ingin mati. Saudari. Berarti bagi orang yang bunuh diri, ingin rasanya mati, ya, dia tidak benar-benar percaya bahwa hidup Allah di dalam dirinya itu mampu mengalahkan kematian. Ya karena itu, saudara, mumpung kita yang ada di sini semua masih Tuhan karuniai kesehatan, jika ada perasaan ingin mati, ya dalam tanda ingin mengakhiri hidup, sekarang kan sedang banyak, ya, anak-anak muda padahal, ya, betapa rentanya hidup generasi Z dan Alpha, ya, ditekan sedikit, ya inilah ciri-ciri anak sekarang, ya, mereka ingin mati rasanya, ya. Nah, saudara, yang harus kita lakukan adalah menyadarkan bahwa hayat Allah, hidup kekal Allah di dalam kita itu mampu mengalahkan segala perasaan kematian dan keinginan untuk mati. Karena hayat ini adalah hayat yang kekal, hayat yang ada di dalam kebangkitan. Ya, Yudas sekalipun dia murid Tuhan, tetapi sebenarnya dia bukan benar-benar pengikut Tuhan. Karena kalau dia benar-benar pengikut Tuhan, dia bisa seperti Petrus bertobat, ya. Tetapi dia tidak memilih bertobat, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Artinya dia tidak benar-benar percaya pada Tuhan, sehingga sebenarnya tidak ada hayat Tuhan di dalam diri Yudas. Amin. Begitu untuk menutup sesi ini, Saudara Yusten. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain bisa dijawab via DM atau grup WhatsApp, ya. Betul. Ini pertanyaan terakhir, ya. Oke, teman-teman, puji Tuhan, ya. Pertanyaan masih ada beberapa yang belum terjawab. Nanti akan kita jawab baik melalui via DM atau Japri maupun nanti melalui grup. Nah, pengumuman saudara-saudari teman-teman semua, minggu depan tanggal 20, ya, Anda bisa lihat di layar kaca layar depan Anda. Kita akan pembahasan kita akan yaitu mengenai Natal. Judulnya adalah Perayaan Natal Antara Toleransi dan Kontradiksi. Ini hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Nah, link pendaftaran bisa lihat, ya, di sini. bit.ly/BS Fakta Alkitab. Nah, jadi teman-teman, nanti tim dari Fakta Alkitab akan mengirim Japri, ya, undangannya, atau nanti akan dikirim melalui via grup. Teman-teman bisa undang sahabat atau keluarganya untuk Bible study minggu depan mengenai perayaan Natal. Mengapa? Karena ada banyak timbul pertanyaan di dalam benak kita mengenai perayaan Natal ini. Apakah antara toleransi dan kontradiksi. Maka teman-teman temukan jawabannya minggu depan tanggal 20. Oke. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup,
Ya, saya kira tidak ada lagi ya pengumuman. Maka puji Tuhan. Terima kasih teman-teman atas Bible Study malam ini. Sebelum kita akhiri, bisa open kameranya. Mari kita foto bersama ya. Ini kenangan-kenangan di masa pandemi. Kita bisa ikut Bible Study. Ya, bisa open kameranya. Ya, bisa. Oke, saya hitung ya, teman-teman. Bisa open kameranya. 1, 2, ini ada 3 slide ya. 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga ya sekarang. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, untuk doa penutup saya minta dari Kak Moses untuk doa penutup malam ini. Silakan Kak Moses. Oh, Kak Umar ya. Silakan, ada Kak Umar ya. Baik. Kak Umar. Ya, silakan. Ada Kak Umar tadi ya. Baik. Mari kita akhiri sesi ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kedambaan-Mu supaya setiap kami yang beroleh selamat juga memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Terima kasih juga atas setiap saudara-saudara kami yang sudah menyajikan kebenaran malam hari ini. Tuhan terus memperbesar kapasitas mereka sehingga membantu kami Tuhan di dalam pengenalan. Tuhan Yesus, juga untuk sesi-sesi selanjutnya kami serahkan Tuhan supaya Tuhan ada kesempatan yang baik kami berkumpul lagi untuk bersama-sama menikmati segala kekayaan firman. Tuhan Yesus, kami serahkan semua peserta Bible Study malam ini. Tuhan yang memberkati di dalam segala hikmat, terus memiliki selera, lapar, dan haus akan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. 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 Thank you Kak Umar. Thank you. Baik, untuk Kak Moses, thank you Kak Moses waktunya malam ini. Sama-sama. Kak Ray, thank you Kak Ray. Semua diberkati Tuhan. Amin. Thank you juga untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.